Kalau beneran Mas Wijaya amnesia, aku harus mastiin dia nggak akan bisa mengingat kecelakaan itu lagi. Tuh kan, sekalinya sama Putih aja mau peluk-pelukan. Reza tuh ngeselin banget sih. Merah! Biarin aku pergi, Za. Di dunia ini udah gak ada lagi yang peduli sama aku. Buat apa lagi aku hidup? Biar aku mati aja. Merah! Emang gimana ya Tuan ya? Ceritanya tuh bisa Tuan sampai masuk rumah sakit. Yang harus kita pikirin adalah masa depan Merah. Dan aku rasa nggak ada salahnya kalau Merah tertarik sama Reza. Good morning. Om, Tante. Jangan-jangan Reza udah dari tadi di sini dan dengerin semua percakapan aku sama Salman. Gimana ini? Bisa hancur semua yang udah aku rencanain. Oh, hai Res. Tante, maaf saya mengganggu. Saya mau cari Putih. Is she here? Bagus. Sepertinya dia nggak dengar pembicaraanku sama Salman tadi. Oh Putih barusan berangkat sama Merah ke sekolah. Putih nggak apa-apa kan? Soalnya saya telepon dan saya kirim pesan tapi dia nggak ngerespon. Masa sih? Ma, aku sengaja nuker HP Putih sama HP-ku. Soalnya hari ini Reza mau ngajak Putih ngedate. Aku mau gagalin rencana Reza. Res, kamu duduk sini. Ya. Kamu tahu Putih masih sedih kan? Karena papanya belum pulih, benar. Jadi menurut Tante mungkin Putih memang butuh waktu sendiri aja dulu. Nanti kalau dia udah tenangan dikit, Tante yakin pasti dia akan ngomongin kamu. Oke, kalau gitu. Makasih ya Tante. Om, maaf mengganggu. Ya, saya permisi dulu. Oke, Res. Hati-hati. Sekarang kalian kerjakan soal-soal yang ada di halaman 53. Kalian paham? Putih, tuh muka kenapa sih? Udah kayak gitu serius amat lagian. Jangan-jangan lagi berantem sama Reza. Kasih tahu dong Putih. Kita pasti bantuin. Kalau perlu kita telepon dia. Nggak deng, kita samperin aja Rezanya. Terus kita rayu dia. Gue akan tebarkan semua pesona gue. Karena selama ini tidak ada satu orang cowok pun yang menolak pesona gue. Cowok hilaf kali ya kalau bisa terpesona sama lo. Biar saja anjing menggonggong. Wanita cantik kayak gue akan jalan terus di atas catwalk. Udah ih. Oh my God. Ini loh, dari tadi gue ngebuka password handphone gue nggak bisa. Nggak mungkin aku salah masukin password deh ini. Sampai lebaran monyet juga, lo gak akan bisa buka tuh password Putih. Itu kan HP gue, bukan HP lo. Jelas aja passwordnya beda. Putih? Kenapa WA aku nggak dibales? Kamu datang lunch sama aku kan? Pasti Reza lagi panik banget. Karena Sani cuma dibaca doang tapi nggak dibales. Semoga aja abis ini mereka berantem hebat. Rasain lo Putih. Lo rela mati kelaparan cuma gara-gara Putih? Bego banget sih. Di dunia ini tuh ada cewek yang lebih oke, lebih cantik daripada Putih. Dan cewek itu adalah gue. Reza, gue pastiin mata lo akan terbuka dan lo gak akan. Putih disuruh keluar cepetan. Udah cepetan. Putih. Selamat datang di restoran dadakan kami. Sejak kapan kakak jadi pelayan restoran? Ya,
Kalau bukan demi adik gue yang rese itu, gue nggak bakal mau jadi pelayan. Jadi ini semua ulahnya Reza. Ya, menurut lu siapa lagi? Terus sekarang Reza yang mana? Ini dia. Hei Putih. Udah susah payah nuker HP biar acara mereka tuh gagal. Si Reza pakai kesini lagi. Kalau begini Putih makin melting deh. Lu ngapain sih bikin kayak gini di sekolah aku? Kan aku udah bilang, aku mau kita berdua untuk mencoba masakan pertama di Indonesia dari Jepang. Aku bawa restorannya ke sini. For you. Katakan sayang bila sayang, katakan cinta bila cinta. Jangan coba berpura-pura seperti tak ada rasa, tapi di hati sayang. Sorry Putih. Iya ya. Kenapa merah? Enggak kok, enggak ada apa-apa Putih. Enggak penting. Gue duluan ya. Handphone aku juga jatuh lagi. Rencana gue gagal total. Tapi untung aja HP Putih udah gue balikin. Kalau enggak Reza bisa nyelidikin dan gue bisa ketahuan. Well, anyway, thanks for the support. We're gonna need some privacy now. Mr. Tanaka. Reza tuh romantis banget ya. Namanya juga kangen, udah lama gak ketemu. Jadi, sekalinya Reza balik ke Indo, semua perhatiannya itu dicurahkan, dikasih ke Putih seorang. Oh. Putih, kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Di telepon mau diangkat. Kata mama kamu lagi sedih, makanya kamu ke sekolah. Ya udah. Makanya aku kesini. What's wrong? Nggak kenapa-napa kok. Tunggu. Tadi kamu bilang kamu nelfon-nelfonin aku. Ya. Sumpah seharian ini aku sama sekali nggak bisa ngebuka handphone aku loh. Maksudnya? Bener. Suami? Lah, ini bisa. Nggak mungkin. I'm serious, here. Loh, kok bisa sih? Sumpah seharian ini aku bener-bener nggak bisa buka handphoneku loh. Kamu cuma alasan kan? Ya aku nggak mungkin lah bohong sama kamu. Tapi lain kali, kamu janji dong. Kalau udah masalah, you tell me. Promise me. Iya, aku pasti cerita semuanya. Katakan sayang bila sayang, katakan cinta. Pak, Ingat gak? Ini itu bunga kesukaannya Papa sama Mama. Saking sukanya, Papa sampai beli bibitnya di Belanda supaya bisa ditanam di rumah kita. Aduh, ini anak tiap hari selalu berusaha mengembalikan ingatan papanya. Kalau nggak aku cegah, bisa-bisa ingatan Mas Wijaya benar-benar pulih. Putih, boleh ya Mama temenin Papa sebentar di sini? Kamu udah bikin PR belum? Kamu belum sempat belajar kan dari kemarin-kemarin? Iya sih, Ma. Ya udah Putih, masuk ya. Papa sama Mama aja deh. Ya, Pa. Gimana Mas? Udah enak kan keadaan kamu? Alhamdulillah. Dewi, kata Putih, kamu itu memecat seluruh asisten rumah tangga dan juga supir. Itu karena masalah sepele.
Bener itu? Tapi buat aku, itu bukan masalah sepele, Mas. Ya buat apa kita pertahanin pembantu yang semuanya lancang seperti itu? Kalau cuma bikin Mas jadi tambah sakit. Mas, aku ngelakuin semua ini hanya demi kesehatan kamu, Mas. Aku gak mau keadaan kamu jadi tambah parah. Ya, Mas, asal kamu tahu, Mas, aku berdoa setiap hari supaya kamu cepat sembuh. Aku akan lakukan apapun buat Mas. Makasih Dewi. Entah bagaimana hidup saya kalau tanpa kamu. Mas, aku yakin Mas akan pulih kembali seperti dulu lagi. Ini cuma masalah waktu. Tapi Mas harus sabar. Ya? Saya nggak boleh terlalu lama seperti ini. Untuk mengingat, saya harus ketemu dengan orang-orang yang saya kenal dengan baik. Maksud Mas apa sih? Minggu depan saya harus kembali kerja. Menurut kamu gimana? Iya, tapi kan masalahnya Mas kan belum 100% pulih. Ya, aku khawatir aja nanti sama keadaan Mas. Sama, kamu harus bantu aku gagalin rencana Mas Sujaya akan kembali ke kantor lagi. Karena kalau sampai dia kerja, udah bukan nggak mungkin lagi ingatannya akan pulih kembali. Oke, terus kita harus ngelakuin apa sekarang? Kemarin kita udah gagal. Mau coba lagi sekarang? Masuk penjara kita. Kamu bisa pelan-pelan dikit gak sih? Tapi kedengeran orang gimana? Itu gimana sih? Disuruh mikir aja nggak bisa. Jadi kamu bisanya apa? Hah? Bisanya apa? Suruh mikir begini aja nggak bisa. Kamu tuh cuma bisa bikin masalah. Lu jangan sembarangan ngomong ya. Semua ini gara-gara lu. Kenapa lu jadi nyalain gua? Kenapa? Kamu bilang gara-gara aku. Hah? Lupa kamu semuanya. Sekali lagi kamu ngungkit-ngungkit itu soal itu lagi, aku akan pastikan kamu keluar dari rumah Mas Sujaya. Ingat, aku ini istrinya. Berani-beraninya dia ngancam gue. Mas, setelah aku pikir-pikir, ya kayaknya ada bagusnya juga sih kamu mulai kerja lagi di kantor. Yakin kamu kalau saya kerja lagi di kantor? Kayaknya Senin kamu udah bisa mulai kerja kok. Ya, kan ini kan bagus juga buat kesehatan kamu, Mas. Siapa tahu ingatan kamu jadi bisa pulih kembali. Tapi Mas, jangan terlalu diforsir ya. Nanti kalau kamu ngerasa udah mau drop, kamu langsung pulang ya. Ya? Makasih ya. Kamu sudah mendukung saya. Kamu adalah istri yang terbaik buat saya. Dan kamu adalah suami yang terbaik. Ya udah, diminum dulu ya. Minum dulu ya, obatnya. Makasih. Makasih sayang. Tapi sayangnya, aku lebih sayang sama diriku sendiri ketimbang sama kamu. Ngantuk banget. Saya tidur dulu ya. Ya udah, kamu tidur aja duluan ya, Mas. Aku mau meriksa anak-anak dulu. Za, aku tuh punya ide deh. Gimana
gimana kalau kita tambahin fitur tambahan? Jadi nanti semua penumpangnya itu bisa chatting satu sama lain. Jadi kan mereka bisa lebih interaktif kan? Bisa kasih tahu ada apa di jalan. Terus sekalian bisa kasih masukan untuk perusahaan kita, ya kan? It's actually a good idea. Tumben kamu punya ide yang cemerlang. Biasanya kan cuma bisa ngabek aja. Ish! Aku emang dari dulu selalu idenya cemerlang kali. Kamunya aja tuh yang gak pernah mau dengar. Iya, but I understand though. It's like a forum on the app. It's a good idea. Biar kita bisa tahu lebih cepat keluhan dari pelanggan atau ide-ide mereka. Besok aku ajuin to meeting. Gimana? Serius kamu mau langsung bawa ke meeting? Of course, it's a good idea. Makasih, Za. Ih, Putih tuh selalu aja carmuk sama Reza. Nyebelin banget sih. Awas aja, besok gue bales lo. Suara apa tuh? Tuh tadi pintunya ketutup. Oh. By the way, Putih, I'd like it if you come to the meeting. You know? Emang aku boleh ikut meeting? Of course, it's your idea. Lagian, kan perusahaan kamu juga. Ya sih. Makasih ya, Za. Saya yakin kalian semua pasti bertanya-tanya kenapa saya ada di sini. Saya cuma memberitahu aja bahwa mulai hari ini suami saya akan kembali bekerja lagi. We are very glad to hear that. Kita juga sangat kangen kerjasama dengan Om Wijaya. Saya berencana untuk membuat pesta kejutan untuk menyambut kedatangan suami saya. Ya, pesta kecil-kecilan antara para karyawan dan keluarga. Jadi saya harap kalian semua bisa menyambut suami saya dengan baik. Karena keadaan suami saya sebenarnya masih belum pulih benar. Baik. Nanti Pak Salman yang akan mengatur pesta kejutan ini. Ras, Apa-apaan sih, Man? Lepasin tangan aku. lu mau bikin apa lagi sih? Kemarin lu panik banget. Mas Wijaya mau masuk kantor. Dan sekarang lu mau bikin pesta kejutan. Apa lu mau jadi istri yang baik sekarang? Rencanaku masih sama. Mas Wijaya nggak akan pernah kembali lagi kerja ke kantor. Karena aku akan mengendalikan perusahaannya. Sebenarnya tahu kau ada sesuatu, matamu selalu saja mencari kemanapun aku pergi. Katakan sayang, bila sayang, katakan cinta, bila cinta. Jangan coba berpura-pura seperti tak ada rasa, tapi di hati sayang. Katakan sayang, bila sayang, katakan cinta, bila cinta. Jangan coba berpura-pura seperti tak ada rasa, tapi di hati sayang. Tapi di hati sayang. Iya, Za. Iya, tunggu. Ini aku baru banget pulang. Iya, ya. Pokoknya sekitar 1 jam lah aku kesana. Oke, see you. Udah mau ketemu soulmate tersayang. Jadi kapan nih diresmiinnya? Masa tete eman dulu, ya kan? Dari Reza masih di aus
sih? Sampai dia balik ke Indo, tetep aja teman tapi mesra. Apaan sih kalian? Aku tuh mau ketemu Reza juga ngomongin kerjaan. Kerjaan. Oh iya Put, sekarang kok lo naik motor mulu sih? Secara lo kan anak orang kaya, minimal pakai mobil lah. Terus kenapa kalau anak orang kaya nggak harus naik mobil terus kali? Enaknya naik motor bisa set 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 nyelip macet. Yaudah ya, aku jalan. Bye. Dadah. Sudah Putih nih, biar dia tuh nggak datang ke kantor. Tapi gimana ya? Merah, nilai matematika lo kan 90. Sedangkan kita ngulang. Lu mau nggak ngajarin kita berdua? Boleh aja, tapi ada syaratnya. Aduh pusing. Ya ampun. Ya ampun. Kamu kenapa? Aduh nggak tahu nih, tiba-tiba kepala pusing banget. Ya ampun. Aduh, ya ampun. Kamu udah sarapan belum tadi pas ke sekolah? Aku belum makan sih dari pagi. Minum jus aku dulu deh, biar kamu udah tenang. Nggak apa-apa. Aku pengen selfie sama Putih. Oh, ya udah. Sini aku bantuin bangun. Aduh, bisa kok. Ya. Aku mau post ke sosmed aku nggak apa-apa ya? Boleh. Makasih ya Putih. Iya, sama-sama. Kamu hati-hati ya. Iya, kamu juga ya. Iya, oke. Dah. Awas nanti pusing lagi. Hati-hati ya, makasih Putih. Gue akuin, acting lo bagus juga. Tapi jangan lupa ya upload foto selfie-nya sama Putih. Beres, Merah. Tapi lo jangan lupa buat ngajarin kita mereka ya. Iya. Kalau bukan karena gue butuh bantuan Merah, gue nggak bakal mau putusin tali bensinnya Putih. Putih tuh baik banget orangnya. Emang baik banget. Tapi gue kepepet, nilai matematika gue jelek banget. Mas, diminum dulu ya obatnya. Makasih sayang ya. Saya minta tolong dong, pilihin baju kantor saya. Ya. Sebentar lagi obat itu pasti bereaksi. Sikap Mas Wijaya akan berubah 180 derajat. Mas, ini kamu pakai apa ya hari ini ya? Kamu kayak cocoknya pakai yang biru. Tapi yang putih juga bagus. Apa yang ungu aja ya? Ini mana yang bagus ya Mas? Tapi yang putih juga bagus. Kamu pilih sendiri. Kamu yang pilih bukan saya. Ngerti nggak sih? Iya Mas. Ya udah, aku yang pilih ya. Setelah saya cek, keadaannya semakin maju. Tapi saya akan tetap memberikan obat penenang dan obat sakit kepalanya. Ini resepnya, Bu. Dan saya akan mengeceknya seminggu kembali. Iya. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Mana tadi kamu bilang ada obat yang katanya bisa bikin orang jadi tambah emosian? Ibu kasih secara rutin 2-3 kali. Pasti reaksi emosi orang itu akan mendapat. Apalagi kalau dosisnya ditambah.
aku aja yang pilihin, Mas. Udah terserah kamu. Tanya. Sebentar lagi keajaiban itu akan datang. Di sini motor. Kenapa tiba-tiba mati sih? Nggak bisa lagi. Malah aku nggak ngerti mesin lagi. Aduh, ada bengkel gak ya di sekitar sini? Hai Reza. Lagi sibuk ya? Merah? Tumben kamu kesini. Iya, tadi kebetulan pulang sekolah aku lagi nggak ada acara. Kan aku juga pengen tahu gimana perusahaan papa keadaannya. Sama Putih. Putih mana? Enggak, Putih tadi buru-buru gitu pergi sama temen-temennya. Bener kan dugaan gue? Dia pasti cuma merhatiin Putih. Tapi bukan Merah namanya. Kalau nyerah gitu aja. Reza, sebenarnya aku datang ke sini itu karena aku pengen belajar tentang perusahaan ini. Walaupun aku emang nggak bisa naik motor kayak Putih, tapi aku pintar kok dalam hal komputer. Kamu mau nggak ajarin aku tentang fitur-fitur aplikasi di perusahaan ini? Ya? Kamu bisa gabung tim aku. Kamu bisa ngeliat gimana kita menangani klien-klien di perusahaan ini. Emang tujuan gue tuh kerja sama tim lo, Reza, biar bisa deket terus sama lo. Come, I'll show you. Duduk. Oke, pertama. Ya. Sudah siapkan presentasinya kan? Sudah. Give me 1 minute ya. Oke, siapin dulu meeting ya. Oke. Enter. Oke. Enter ya? Ini kemana ya? Saya kan ikut presentasi juga. Reza, kebetulan banget nih temennya Putih ngupload foto dan captionnya itu pulang sekolah, having fun bareng best friend. Reza pasti bete banget nih sama Putih. Abis ini mereka akan berantem deh. Bakal seru nih. That's good. Kamu tahu kan Putih itu belakangan ini lagi sedih. Bagus dong dia bisa hangout sama temen-temennya dan bisa bahagia. You agree, right? Iya. Oke, kalau gitu kamu kerja, aku presentasi dulu ya. Iya. Bu, ya, permisi Bu, saya boleh gak numpang nitip motor saya di sini? Soalnya motor saya tiba-tiba mogok Bu, dan saya nggak ngerti mesin. Terus dari tadi saya nyari bengkel juga nggak ketemu. Oh boleh, silakan titik taruh aja di situ. Yang penting Putih stang ya, aman kok. Alhamdulillah, makasih ya Bu ya. Iya sama-sama. Katakan sayang, bila sayang. Katakan cinta, bila cinta. Jangan coba berpura-pura seperti tak ada rasa, tapi di hati sayang. Kok nggak diangkat sih si Reza? Apa jangan-jangan meetingnya udah mulai lagi ya? Aduh, gimana ya? Coba dicat aja deh. Cukup jangan sampai Chat juga nggak di-retreat lagi. Aduh, gimana ya?
kemana ya. Aduh, jangan sampai dia marah deh gara-gara aku telat. Lo nyari Reza kan? Iya, Reza mana? Reza itu lagi presentasi sendiri. Makanya lo dari tadi kemana sih? Tapi gak apa-apa sih. Karena Reza itu yakin dia bisa presentasi sendiri tanpa lo. Syukur deh kalau gitu. Aduh, alhamdulillah banget kalau misalnya dia nggak nungguin aku. Bagus deh kalau dia bisa presentasi sendiri. Lagian aku tuh emang dari tadi udah yakin sih dia tuh pasti bisa sendiri. Soalnya dia tuh bukan cuma pinter tapi dia brilian. Aduh, semoga dia lancar presentasinya. Ih, ini anak kenapa sih? Bukannya panik karena udah telat dan rencananya berantakan? Malah slow aja gitu. Pada berhenti klimaks nih rencana gue yang gue susun. Pak Reza, selamat ya. Makasih, Pak. Ya. Putih. Zak, maaf banget motor aku mogok tadi di jalan. Sumpah aku Kamu bilang aja. Pusing. Aduh. Putih, ide kamu diterima. Serius, ide aku diterima. Ya serius kan ide kamu, ya pasti diterima lah. Senang? Senang banget. Mau gendong lagi? Gak mau. Parah. Mereka makin mesra aja. Enggak. Gue harus ngelakuin sesuatu yang lebih dahsyat dari ini. Putih? Loh, Mama kok gak sama Papa? Iya, Mama harus ngurus ini itu, jadi Mama nggak sempet. Kamu yang pegang aja ya kuenya. Iya. Ya ampun, Putih udah gak sabar banget mau nyambut Papa. Semoga Papa bisa ingat lagi ya, Ma. Udah semuanya kan? Siap, Bu. Sudah, Bu. Kita semua udah siap kok. Karena Pak Ujang udah sebentar lagi udah mau datang. Semuanya udah di sini kan? Udah. Udah. Kayaknya kayak gitu sih, Pak. Harusnya Mas bukan marah sama aku. Seharusnya sama mereka. Maksudnya apa? Rekan bisnis kamu, karyawan-karyawan kamu itu. Aku dengar mereka malah seneng kamu sakit. Mereka malah berharap kamu meninggal supaya mereka bisa bebas berada di perusahaan kamu. Kenapa kalian ngeliatin saya? Kalian ingin melihat saya ini lemah? Iya, iya kan? Kalian ini ingin melihat kapan saya akan mati? Iya kan? Papa kok ngomongnya gitu sih? Kita semua di sini ngumpul untuk nyambut Papa. Ini kan hari pertama Papa masuk kerja lagi. Ya Om, kita cuma ingin dukung Om.
Biar Om bisa lebih aktif, Om. Jangan bohong kalian. Dan kamu Putri, kamu anaknya papa kan? Ikut-ikutan ngebohong lagi. Pak, gini Pak. Kami semua di sini ingin menyambut kehadiran Bapak karena Bapak udah sehat kembali, Pak. Alah, kamu nggak berani bohong. Mas Wijaya, Mas kenalikan diri Mas. Mas sekarang masuk ke mobil. Iya, nanti kita bicara lagi di rumah ya. Ya Mas? Wangi saya kalian! Antar Mas Wijaya ke mobil ya, nanti biar Tante nyusul sama Merah. Maafin aku, Mas. Sebenarnya aku nggak tega lihat kamu jadi begini. Aku udah ingetin kamu. Tapi waktu itu kamu nggak mau dengar. Kayak gini lah hasilnya. Aku udah nggak bisa bantu kamu lagi, Mas. Maaf. Gimana keadaan suami saya, Dok? Saya sudah menyuntikkan obat penenang kepada Pak Wijaya. Dia akan tertidur 4-5 jam. Kalian tenang saja, dia tidak akan ngamuk seperti tadi lagi kok. Iya, tapi kenapa tadi dia ngamuk seperti itu ya? Sampai meledak-meledak begitu. Apa ada hubungannya dengan amnesia yang dia deritanya? Saya belum bisa mengambil kesimpulan sekarang, Bu. Saya harus memeriksa Pak Wijaya lebih lanjut lagi, supaya saya tahu apa penyebab penyakitnya. Tapi yang terpenting, Ibu Sarah sekarang harus hati-hati menghadapi Pak Wijaya. Jangan sampai membuat Pak Wijaya tersinggung, karena itu bisa mengakibatkan emosinya tersurut lagi. Terima kasih ya, Dok. Makasih ya, Dok. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Kalau ada apa-apa hubungi saya saja ya. Baik, Dok. Saya antar, Dok. Makasih ya, Dok. Ya udah, Putih, Merah, kalian boleh tunggu di kamar aja deh. Mama jagain Papa aja, ya. Putih? Tolong jagain Papa ya, Ma. Ayo Merah, temenin Putih. Oke, Ma. Rencanaku satu persatu semuanya berjalan mulus. Semua orang berpikir bahwa Mas Wijaya terganggu jiwanya. Mama? Kamar Papa dikunci? Mama ini istrinya. Mama tahu apa yang Mama lakuin. Perlu. Mama jelasin ke kamu. Mama kok ngomongnya gitu? Ya terus, Mama harus apa? Kan kamu udah tahu. Papa kamu itu terganggu jiwanya. Kamu mau tiba-tiba papa kamu keluar ngamuk marah-marah, bawa baseball bat kayak tadi? Kamu mau celaka? Astagfirullahaladzim, Ma. Papa tuh gak gila, Ma. Papa gak sakit jiwa, gak perlu dikurung-kurung kayak gitu, Ma. Kamu tuh buta atau apa sih? Kamu kan udah lihat sendiri kan? Papa kamu marah-marah ke kantor, pakai baju dalam, bawa baseball bat, ngamuk di depan semua orang. Itu namanya apa kalau bukan sakit jiwa? Mama gak gila, Mama gak gila, Mama gak gila. Mana kuncinya? Kak Putih mau ketemu sama Papa. Buka kamarnya, Ma. Ma! Putih! Ma!
minta persetujuan dari kamu. Saya adalah pemilik rumah ini. Semua bisnis dan perusahaan papa kamu sekarang juga milik saya. Jadi mulai hari ini, saya yang bikin aturan. Ngerti kamu? Satu hal lagi yang lo harus tahu, mulai sekarang lo nggak boleh manggil nyokap gue lagi dengan sebutan mama, tapi ibu. Ngerti? Itu lebih pas. Ya, itu lebih pas. Dan karena berhubung semua pembantu di sini udah saya pecat, jadi kamu yang bantu-bantu di rumah ini. Jadi ya, gue juga nggak akan manggil bokap lo itu dengan sebutan papa. Siapa juga yang mau manggil dia papa? Orang sakit jiwa kayak gitu? Malu-maluin. Ya nggak, Pak? Mas, aku nggak mungkin ninggalin kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu tahu itu kan? Tapi di hati saya Tapi di hati saya Mama nggak pernah mengira ternyata bisa secepat ini menguasai harta Mas Wijaya. Ternyata ini lebih gampang daripada mau pikir. Coba aja ya, Ma. Kita kenal sama Pak Wijaya itu lebih awal. Jadi kita nggak perlu tuh susah payah kabur sana-sini. Gara-gara pacar Mama yang mau porotin itu, Ma. Yang Mama tipu. Kembaliin kunci Papa saya. Putih. Kembaliin kunci Papa saya. Ini Papa. Ini kunci Papa saya. Kembaliin kunci Putih, Papa lepasin. saya. Lepasin, Putih. Kembaliin. Lepasin nggak kunci? Lepasin. Lo tuh inget ya, lo itu cuma sendirian. Jadi nggak bakal ada yang bisa ngebela lo. Jadi lo jangan macem-macem. Ngerti? Berani-beraninya kamu yang Putih. Awas kamu ngelawan saya lagi. Saya akan aduin Ibu Sarah sama Merah ke Papa. Sebentar lagi Ibu Sarah sama Merah akan diusir dari rumah ini. Putih. Kamu pikir papa kamu akan dengar kamu? Dewi, kamu kemana, Dew? Kamu udah dengar sendiri kan? Papa kamu manggil saya, bukan kamu. Gini aja deh, gimana kalau kita buktiin aja siapa yang lebih dipercaya sama papa? Yuk, kita ke kamar Mas Wijaya. Yuk! Mas?
Janji, Mas. Aku janji. Ini aku. Kenapa papa malah meluk Bu Saras? Sekarang kamu lihat sendiri kan, Putih? Apa kamu udah nggak peduli lagi sama kamu? Mas, aku nggak mungkin ninggalin kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu tahu itu kan? Aku cuma keluar sebentar kok. Kamu meninggalin saya. Mas jangan ngomong kayak gitu ah. Nggak mungkin aku ninggalin kamu. Buat apa? Kamu itu adalah segala-galanya buat aku. Kamu yang nggak boleh ninggalin aku. Iya, aku ninggalin kamu. Mas, kamu tahu? Tadi aku barusan bilang sama anak-anak, nanti kalau mereka selesai sekolah, terus selesai kuliah, terus udah bekerja, pasti mereka menikah dan punya keluarga masing-masing. Ya kan, Mas? Betul. Berarti nanti di rumah ini cuma tinggal kita berdua dong. Ya, mereka memang sudah besar-besar. Tapi ya mereka tetap anak kita kan? Ya? Iya, aku tahu. Tapi kalau seandainya kamu harus memilih antara aku atau Putih, kira-kira siapa yang kamu pilih, Mas? Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Aku nggak bisa milih di antara kalian karena ya kamu istri saya dan mereka itu anak-anak saya, anak kita. Iya. Betul? Iya, aku tahu. Maaf ya, Mas. Mungkin pikiranku lagi kemana-mana aja. Tapi Mas, kalau sampai itu kejadian dan Mas harus benar-benar memilih di antara kami, Mas pilih siapa sih? Jangan pilih dia, Pak. Dia itu wanita jahat. Maafin ya, Pak. Ini semua gara-gara Putih. Saya pasti pilih kamu, sayang. Kamu benar kok. Nanti kalau mereka sudah besar dan mereka akan menikah, mereka akan meninggalkan kita berdua. Dan kamu tetap di hati saya. Temuin saya. Nggak, ini nggak mungkin terjadi. Gak mungkin apa sih kamu? Hah? Kalau kamu sudah besar nanti, kamu menikah, kamu akan ninggalin saya. Ninggalin mama kamu dan papa kamu. Putih nggak akan ninggalin Papa, Pak. Kamu bicara sekarang boleh. Tapi nanti kenyataannya lihat. Kamu menikah nanti. Kamu ninggalin saya, papa kamu dan mama kamu. Mulai sekarang ya. Mulai sekarang. Tolong. Jangan bantah apa kata mama dan papa. Ingat kamu. Tuh, lo denger kan kata papa apa? Makanya lo tuh nggak boleh ngebantah sama orang tua. Udah, ayo, Pak. Ya udah diam kamu. Sana. Udah, Mas. Mas, Kamu bikin orang udah, emosi. Mas mendingan berbaring dulu ya. Istirahat dulu ya. Yuk. Jangan tinggalin saya, El. Sekarang istirahat dulu ya. Sebentar ya, Mas. Aku siapin makanan kesukaan kamu. Aku udah masakin khusus buat kamu. Udah.
Aku nggak akan biarin kamu menemui Putih tanpa pengawasanku, Mas. Nggak, itu nggak boleh terjadi. Nggak ada yang boleh menemui kamu selain aku, Mas. Lo awas ya, kalau lo berani ngomong macam-macam. Kamu mau kunci ini? Gitu aja nggak bisa. Udah, kamu nggak usah cengeng gitu ah. Kunci doang. Udah, mama capek. Sekarang aku gagal ngambil kunci itu. Tapi bukan berarti aku nyerah. Walaupun selama ini papa manjain aku, tapi aku bukan anak yang lemah dan gampang nyerah. Aku akan berusaha mengembalikan ingatan papa. Lihat aja, setelah papa mengingat semuanya, mereka nggak akan bisa nyakitin aku sama papa lagi. Saras, lu dengar ya, lu tahu apa yang terjadi? Semua karyawan di perusahaan ini pada kasuk-kusuk soal kejadian heboh tadi siang. Oke, perusahaan ini butuh CEO baru. Iya, aku tahu soal itu. Ya udah, bagus kalau lu tahu. Itu artinya lu harus secepatnya ngangkat gue sebagai CEO di perusahaan ini. Man, kenapa sih kamu harus buru-buru banget? Kita itu nggak boleh gegabah. Kalau kamu langsung menggantikan posisinya Mas Wijaya, yang ada semua orang malah jadi curiga dong sama kita. Ya oke, gua ngerti. Om Salman. Putih, mau ngapain dia menemuin Salman? Om, ternyata Om bener. Putih? Oh, apa maksud kamu, Putih? Bu Sarah sama Merah tuh ternyata jahat banget, Om. Bu Sarah sudah ngurung papa, Om. Dan Putih nggak boleh ketemu sama papa. Ternyata kecurigaan Om selama ini tuh bener. Astagfirullahalazim. Oke, Putih, kamu tenang. Kita harus tenang, oke? Sebaiknya kamu pulang, biar Om yang ngurus semuanya. Om juga nggak rela kakak Om diperlakukan seperti itu, ya? Percayain sama Om. Om beneran ya, Om. Om harus keluarin papa dari kamar. Dan Putih mohon banget, Om harus usir Merah sama Bu Saras. Putih nggak mau serumah sama orang jahat kayak mereka, Om. Berani-beraninya si Putih ngatain aku seperti itu. Jadi selama ini Salman suka memperingati Putih tentang aku. Oh, mereka berdua mau berani macam-macam sama aku ya? Percayain sama Om akan ngelakuin yang terbaik buat keluarga kita, Putih. Alhamdulillah. Makasih ya, Om. Putih sekarang lega banget. Om janji ya harus selesain masalah ini secepatnya. Benar-benar keterlaluan, Salman. Okay, let's get back to work. Yep. Yeah. Jadi ya. Za, kamu hebat banget, Za. Kamu tuh benar-benar pemimpin yang handal. Sama kayak almarhum bokap kandung aku. Oh, bokap kamu meninggal. Putih beruntung banget ya. Di saat papanya sakit, dia punya kamu sebagai sahabatnya untuk menghibur dia. Gak kayak aku. Za, lu bener-bener kesepian banget, Za. Aku berharap kamu mau ya jadi sahabat aku. Gimana pun kan sekarang
aku udah jadi saudaranya Putih. Merah. Aku setuju kok. Putih pasti seneng kalau kita bisa sahabatan. So, of course, I'll be your friend. Kalau gitu, sebagai sahabat, kamu boleh nggak nolong aku? Apa itu? I'll do anything for you. Jadi gini, ada tempat yang mau aku datengin. Tapi aku nggak bisa pergi sama mama. Karena mama kan selalu ngurusin papa terus. Papa kan lagi sakit. Jadi aku nggak punya siapapun yang nemenin aku. Kamu mau ya nemenin aku? Aku antar kamu. Tapi kamu tunggu di sini ya. Aku ambil motor aku. Terus aku anterin kamu. Oke? Iya. Wait right here. Oke. Yes, langkah pertama berhasil. Siapa nih? Putih. Za, aku benar-benar butuh bantuan kamu, Za. Aku khawatir banget sama keadaan Papa. Papa sekarang dikurung sama Bu Saras. Ternyata Bu Saras sama Merah itu jahat, Za. Mereka cuma ngincer hartanya Papa doang. Oh, gitu ya. Merah? Gitu yang kasihan. Kenapa? Lo kaget ya kalau gue ngangkat teleponnya Reza? Iya. Putih, lo nggak usah berani macem-macem mau ngadu ke Reza. Karena gue nggak akan ngebiarin itu terjadi. Putih. Lo itu makanya nggak usah macem-macem. Lo tuh jangan berani ngelawan gue. Kenapa? Kok lo diem aja? Udahlah Putih, daripada lo buang-buang waktu di sini ngomong kayak gini, mendingan lo urusin tuh orang tua lo yang sakit jiwa itu, oke? Takut ntar dia kenapa-napa lagi, iya kan? Sebenarnya tahu ternyata Bu Saras baik tuh cuma ada maunya doang nih. Sekarang Papa dikurung di kamar. Matamu selalu saja mencari. Kamu udah mulai berani sama saya ya? Ikut saya. Aku pergi. Ibu mau apa? Lepasin saya, Bu. Kamu harus kasih acara.